Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan mereview satu pusaka masterpiece yang sangat langka dan saya katakan ini pusaka grade A pada Kinata. Warangkanya masih original, pendok kemalu merah. Ini warangka Timoho, kayu Timoho. Peletnya juga bagus, masih origawan. Pendoknya kemalu merah dipadukan dengan tatal dengan batu permata ya. Pusaka ini memiliki sejarah yang cukup panjang, dipegang salah satu pembesar. Saya katakan bisa dikatakan pejabat, tapi yang sudah purnawirawan, sudah pensiun. Dan asal usul pusaka ini dari Jogja. Nah, ini kita lihat gonjonya Kinata ya, ini emas, bukan kuningan, bukan perak lapis emas. Jadi Kinata pada keris-keris era Mataram itu pasti emas. Kalau kuningan atau perak sepuan emas itu bukan original. Menurut beberapa pakar seperti itu. Saya juga tidak menyangka saya bisa membawa pusaka ini dan memahari ada di gubuk saya sekarang di Lumajang. Pusaka ini dulu diagem dan sudah pernah mau dipinang, dimahar dengan mahar yang cukup fantastis di tahun 2000-an ya. Tapi karena beliau masih sedang menjabat, jadi pusaka ini belum dimaharkan pada waktu itu. Ini sandangannya aja udah kayak gini, sangat mewah. Dan ini pusaka yang cukup terawat dengan baik. Bisa dibilang ini turun temurun juga. Kita langsung aja buka isinya ya. Nah, ini tampak full bila, kita tampakkan dulu. Pusakanya cukup sederhana tapi wangun dan berwibawa. Pusaka-pusaka Mataram memang memiliki wibawa dan pesona tersendiri, berbeda dengan pusaka-pusaka Belambangan yang kebiar pamor, berbeda lagi dengan pusaka-pusaka Madiun yang wingit. Pusaka-pusaka Mataram Islam ini wangun tapi berwibawa, memancarkan sifat raja. Tampak besinya biru kehijauan. Ini pusaka Luk 7 Dapur Nogososro. Dari pemilik sebelumnya, pusaka ini memiliki gelar Kanjeng Kiai Agung Sukmo Pitu. Yang disinyalir ini gelar ini memang sudah dari dulu diberikan, dari turun temurun. Dan kalau dilacak lagi, ini dari Jogja pusaka ini asalnya. Kita lihat detailnya sebentar lagi. Ada besinya, terlihat jelas selorok tapen pamornya, auranya. Pusaka naga sasra, dipercaya tuahnya memberikan kewibawaan, memberikan wahyu untuk pemimpin di suatu wilayah ya. Jadi ketika ada orang yang mau menjabat sebagai bupati, gubernur, memang yang dicari adalah pusaka seperti ini. Nah, ini detailnya. Anda lihat besinya sangat halus. Cuma di video ini memang beberapa kali saya sulit untuk memfokuskan. Nah, lebih bagus aslinya, lebih bagus Anda nanting langsung kalau ingin tahu pusaka ini di gubuk saya Lumajang daripada dari video ini ya. Karena mungkin keterbatasan kamera, juga saya juga kurang paham kenapa sulit untuk difokuskan. Ini berulang kali kita fokuskan tapi sulit. Sekarang untuk melihat keris-keris keraton dalam, Anda cukup browsing bisa sekarang dari Google, dari YouTube.
Jarang sekali pusaka yang ada di Jogja ataupun di Solo yang full Kamarogan. Biasanya pusaka Kanjeng Kiai ya seperti ini contohnya. Kinatanya cuma digonjo, digandik. Nah, ini detail sekali kinatanya di bawah gonjonya ini, lunglungannya ini, kembangannya wungkul. Ya timbul, kinatanya timbul. Dan ini sudah saya tes, ini emas kadar 20 karat. Tampak bilanya sangat sepuh. Ini naga sasra tangguh Mataram Sultan Agung. Karena kita lihat dari pasikutannya termasuk bilanya gagah lebar, gonjo wilut. Sangat terasa auranya pusaka ini ketika saya mereview itu sangat terasa. Jadi memang ini bukan pegangan orang sembarangan. Bukan kinata-kinata kelas-kelas biasa ya, tapi ini Kanjeng Kiai. Itu di mulut naga terlihat sumpalan ngemut emas. Besinya coba Anda amati lebih detail, gonjonya, besi bilahnya ini sepuh tus. Pusaka yang saya kategorikan cukup istimewa dan memberikan rasa tersendiri. Bisa dibilang ini kinatanya kalau saya kasih grade ini grade A, karena detail, garap. Pusaka seperti ini pasti garap dalam keraton. Itu kita tampakkan lagi lebih detail di bawah gonjonya, lunglungan kinatanya yang masih cukup dikatakan 80% ya, karena memang usia pusaka ya. Kalau kinata di keris sepuh itu kebanyakan memang udah sebagian aus, karena pusaka era Sultan Agung itu udah berapa ratus tahun hingga di era sekarang ya. Ini pun pusaka yang cukup terawat menurut saya. Anda coba lihat browsing di YouTube ataupun di Google, pusaka-pusaka yang ada di keraton dalam sangat jarang yang full Kamarogan, sangat jarang. Yang bergelar Kanjeng Kiai kinatanya ya contohnya seperti ini. Jadi cuma digonjo, digandik separuh. Tapi gelarnya Kanjeng Kiai, pusaka raja. Ini dulu tahun 2000 sang pemilik pernah juga mau ditukar mobil sawah, tapi belum diberikan karena beliau masih menjabat pada waktu itu. Dan sekarang beliau sudah pensiun, sudah agak lama. Saya juga gak tahu kenapa ini kok bisa boleh saya mahari dan dipercayakan kepada saya. Ya, untuk teman-teman pecinta pusaka, ini sekedar sharing. Jadi pusaka itu ada kelasnya ya. Gak semua pusaka itu murah. Murah mahal itu relatif. Saya ada menyediakan pusaka dari mahar di bawah 1 juta, dari jutaan, puluhan juta, atau bahkan di teman-teman yang lain mungkin Anda pernah mendengar pusaka dengan harga ratusan juta. Ya itu memang masuk akal, karena pusaka ini kita lihat satu kelangkaan, garapnya, detailnya, besinya sepuh apa enggak, original apa enggak, itu penilaian pusaka. Jadi untuk siapa yang mungkin pantas dan benar-benar berminat untuk meminang atau ingin memiliki pusaka yang saya kategorikan ini masterpiece item, bisa menghubungi kontak WhatsApp saya. Saya sendiri bukan pejabat, bukan apa-apa. Saya cuma dapat wahyu yang mungkin sementara sifatnya untuk merawat pusaka yang kelas seperti ini ya, yang cocok ini dipegang oleh golongan pejabat atau pengusaha yang punya banyak bawahan. Karena naga ini simbol kepemimpinan, simbol pengayoman, memimpin suatu wilayah yang melindungi, mengayomi bawahannya. Dan pusaka ini sudah pernah terbukti memberikan tuah yang menunjang suatu kejayaan dan wahyu kepemimpinan di suatu wilayah yang cukup luas. Tinggal Anda yang memang mungkin berjodoh dengan pusaka ini bisa membuktikan lebih lanjut untuk tuah pusaka ini
Yang pasti untuk seorang pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat pemimpin, 5 sifat kesatria. Pemimpin yang mengayomi, menjaga omongannya seperti mulut di naga ini yang ngemut emas. Itu adalah simbol pemimpin yang menjaga omongannya terhadap bawahannya. Pemimpin bukan cuma mengayomi tapi juga memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya atau lingkungannya. Pusaka ini tinggal menunggu siapa yang memang nanti berjodoh untuk bisa mendapatkan tuah dan penunjang spiritual dari pusaka Nogososro ini. Ini adalah pusaka yang sangat langka dan tus original, bukan keris baru, bisa dibuktikan tuahnya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mereview salah satu pusaka masterpiece Sang Nogososro yang bergelar Kanjeng Kiai Agung Sukmopitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga saudaraku ada yang berjodoh dengan pusaka yang satu ini dan mendapat wahyu bisa merawat pusaka ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu. Salam budaya untuk semua saudaraku di Nusantara.